Selamat sore Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Kita siapkan nyanyian pembuka dari Puji Syukur 530. Nyanyian baru angkatlah menyambut Kristus yang menang, yang disalibkan dan wafat, sekarang bangkit mulia, merintis jalan bahagia demi umat manusia. Janganlah takut hatimu, sebab telah bangkit Tuhanmu. Ingatlah akan sabdanya ketika di Galilea, sesudah Tuhanmu wafat, tentulah bangkit mulia. Pergilah kamu segera, wartakan kabar yang benar, jadilah saksi baginya di hadap seluruh umatnya. Tunjukkan jalan yang benar menuju surga yang cerah. Nyanyian baru angkatlah menyambut Kristus yang menang, yang disalibkan dan wafat, sekarang bangkit mulia, merintis jalan bahagia demi umat manusia. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Tuhan bersamamu. Selamat sore Bapak Ibu, saudara-saudari yang sama dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa dalam Ekaristi Kudus yang kita rayakan pada hari ini, Hari Raya Kenaikan Tuhan. 40 hari setelah kebangkitan Tuhan, Ia naik ke surga dan lewat sabda yang akan kita dengarkan bersama, kita mendengarkan bahwa Tuhan yang naik ke surga menjanjikan Roh Penghibur, Roh Penolong yang senantiasa menyertai perjalanan hidup kita. Kelahiran Yesus, Sang Immanuel, menjadi penyerta kita dalam seluruh
perjalanan hidup kita, dan ketika Ia naik ke surga, Ia menjanjikan Roh Penghibur yang akan juga menyertai perjalanan hidup kita masing-masing. Kita bersyukur bahwa Tuhan telah menuntun menyertai perjalanan hidup kita, sembari memohon semoga dengan janjinya itu, dengan Roh Kudus yang dicurahkan, kita sungguh semakin dimampukan menjalani hidup kita seturut dengan kehendak-Nya. Pada hari ini kita juga mengaturkan syukur terima kasih kita bersama dengan saudara-saudari kita yang merayakan ulang tahunnya, Pastor Tirta Samperoge yang merayakan ulang tahun kelahiran, dan juga Saudara Fai Elizabeth Panglewai yang merayakan ulang tahun ke-29. Juga kita bersyukur bersama dengan Pasutri Robert Coari dan Surya Ningsi Lira yang merayakan ulang tahun pernikahan ke-25. Juga bersyukur bersama dengan Bapak Frans Tulak Barapadang yang merayakan ulang tahun ke-70. Dan lewat Ekaristi Kudus ini kita juga bawa dalam doa kita memohon rahmat keselamatan bagi Mama Wilmina Moi, 1 tahun lalu telah dipanggil menghadap hadirat Tuhan, dan juga Bapak Dominikus Soi, 34 tahun telah dipanggil menghadap hadirat Tuhan. Agar pantas layak perayaan kudus kita ini, mari di hadapan Allah sejenak kita sadari salah dosa kita, kita akui dan memohon rahmat pengampunan Allah. Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah manusia pertama yang naik ke surga dan ikut serta dalam kemuliaan serta kekuasaan Bapa. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau telah bangkit dan naik ke surga agar kami dapat ikut serta dalam kekuasaan yang mengalahkan maut dan dosa. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkaulah jaminan bahwa kami, gerejamu, akan mengikuti kemuliaan-Mu, karena Engkau, kepalanya, sudah mendahului masuk ke surga. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Kemuliaan kepada Allah di surga dan damai di bumi kepada orang yang berkenan kepadanya. Kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau.
Kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah Raja surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa, ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal, ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa, Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami, karena hanya Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi, ya Yesus Kristus, bersama dengan Roh Kudus, dalam kemuliaan Allah Bapa. Kita juga mengingat dan mendoakan Opa Peter Jau, 2 tahun lalu telah dipanggil menghadap hadirat Tuhan. Marilah kita berdoa. Allah yang Maha Kuasa, kami percaya bahwa pada hari ini Putra Tunggal-Mu penebus kami telah naik ke surga. Maka curahkanlah rahmat-Mu agar hati kami pun selalu terarah ke surga. Sebagaimana Ia menjanjikan Roh Penghibur, Roh Penolong, yang senantiasa menyertai perjalanan hidup kami. Semoga dengannya kami semakin dimampukan menjalani kehidupan kami selanjutnya dalam terang sabda-Mu dan seturut dengan kehendak-Mu. Dan dengannya kami sungguh dapat mengalami sukacita dalam mengimani Engkau. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Mari kita duduk mendengarkan sabda Tuhan. Pembacaan dari Kisah Para Rasul. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama, aku telah menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus sampai pada hari Ia terangkat. Sebelum itu, berkata kuasa Roh Kudus, Ia telah memberi perintah kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Setelah penderitaannya selesai, Ia menampakkan diri kepada mereka, dan dengan banyak tanda Ia membuktikan bahwa Ia hidup. Sebab selama 40 hari Ia berulang-ulang menampakkan diri,
dan berbicara dengan mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari, ketika makan bersama dengan mereka, Yesus melarang mereka meninggalkan Yerusalem. Ia menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Katanya, "Kamu telah mendengar janji Bapa itu dariku, sebab Yohanes membaptis dengan air. Tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis oleh Roh Kudus." Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, "Tuhan, pada masa inikah Engkau mau memulihkan kerajaan bagi Israel?" Jawabnya, "Kamu tidak perlu mengetahui masa dan saatnya yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan diberi kuasa dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi." Sesudah mengatakan demikian, terangkatlah Yesus disaksikan oleh murid-muridnya, sampai sebuah awan memisahkan dia dari pandangan mereka. Ketika mereka masih menatap ke langit, setelah Yesus naik, tiba-tiba berdirilah 2 orang berpakaian putih di samping mereka dan berkata, "Hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri menatap ke langit? Yesus yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu lihat dia naik ke surga." Demikianlah sabda Tuhan. dengan sorak-sorai, sebab Tuhan yang maha tinggi adalah dahsyat, Raja Agung atas seluruh bumi. Allah telah naik, diiringi sorak-sorai. Tuhan
telah naik diiringi sorak-sorai. Tuhan mengangkasa diiringi bunyi sangkakala. Bermazmurlah bagi Allah, bermazmurlah. Kidungkanlah mazmur bagi Raja kita, kidungkan mazmur. Allah telah naik diiringi sorak-sorai. Tuhan mengangkasa diiringi bunyi sangkakala. Sebab Allah adalah Raja atas seluruh bumi. Bermazmurlah dengan lagu yang paling indah. Allah merajai segala bangsa. Di atas tahtanya yang kudus, Ia bersemayam. Allah telah naik diiringi sorak-sorai. Tuhan mengangkasa diiringi bunyi sangkakala. Pembacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Saudara-saudara, kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang Maha Mulia, aku memohon supaya Ia memberi kamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar, supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, yaitu betapa kaya kemuliaan yang dijanjikannya untuk diwarisi oleh orang-orang kudus, dan betapa hebat kuasamu bagi yang kita percaya. Kekuatan itu sesuai dengan daya kuasa Allah yang bekerja dalam Kristus, yakni kuasa yang membangkitkan Kristus dari antara orang mati dan mendudukkan Dia di sebelah kanan Allah dalam surga. Di situ Kristus jauh lebih tinggi dari segala pemerintahan dan penguasa, kekuasaan dan kerajaan, serta tiap-tiap nama yang dapat disebut bukan hanya di dunia ini, melainkan juga di dunia yang akan datang. Segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan Dia telah diberikan Allah kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat itulah tubuhnya, yaitu kepenuhan dirinya, yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Demikianlah sabda Tuhan.
bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Sesudah Yesus bangkit dari antara orang mati, ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat Dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah aku perintahkan kepadamu. Ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman." Demikianlah sabda Tuhan. Ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang sama dikasihi Tuhan, selamat sore. Pada kesempatan ini di mana kita berkumpul bersama merayakan Hari Raya Kenaikan Tuhan setelah 40 hari kebangkitannya, dalam masa 40 hari itu kalau kita melihat sabda yang disajikan dalam minggu-minggu Paskah itu dan juga dalam misa-misa harian, nampak sangat jelas bahwa untuk mengatasi situasi kecemasan, keraguan, ketakutan para murid karena ditinggal oleh Yesus, lalu Yesus berkali-kali, berulang kali menampakkan diri kepada para murid untuk memberikan peneguhan, memberikan kekuatan dan keberanian, sehingga para murid kembali dapat bersemangat dan berani berdiri memberi kesaksian tentang Kristus yang bangkit. Dan hal itu kembali nampak dalam bacaan-bacaan yang kita dengarkan, khususnya dalam bacaan pertama dan bacaan kedua. Dalam bacaan pertama dari Kisah Para Rasul menunjukkan kepada kita tentang kisah kebangkitan Kristus, yang mana kisah itu dikatakan berakhir setelah Kristus terangkat ke surga. Perpisahan dengan Kristus dimaknai bukan hanya sebagai titik akhir, melainkan menjadi suatu harapan akan kembalinya Kristus, sebagaimana juga ditegaskan oleh Yesus sendiri dalam bacaan Injil. Jadi perpisahan para murid dengan Kristus itu bukan menjadi akhir dari perjalanan para murid bersama dengan Kristus, tetapi
menjadi suatu babak baru yang kemudian selalu ditandai dan disertai dengan harapan akan kembalinya Kristus yang telah bangkit itu. Dan setelah kisah itu, lalu dikatakan sejarah gereja mulai, dan sejarah itu tentu saja ditandai berkat kuasa Roh Kudus yang menggerakkan para murid untuk terus memberikan kesaksian itu. Roh Kudus yang dicurahkan oleh Yesus menjadi suatu kekuatan, menjadi suatu peneguhan bagi para murid untuk sungguh para murid dapat bergerak dengan berani memberikan kesaksian tentang Kristus. Para murid tidak sekedar berhenti pada taraf takjub melihat peristiwa-peristiwa baik kebangkitan maupun penampakan, dan terlebih pada peristiwa kenaikan Kristus ke surga, tetapi peristiwa itu juga bagi para murid menjadi suatu titik awal dari perjuangan untuk terus menumbuhkan, menanamkan pengharapan akan janji Allah dalam Kristus itu untuk kehidupan yang kekal. Bacaan kedua dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus memperlihatkan kepada kita bahwa betapa kecilnya pikiran, pemahaman kita untuk sungguh dapat memahami Kristus atau peristiwa iman dalam Kristus itu, di mana Kristus yang dahulu sungguh nyata secara indrawi kini tak lagi dikuasai oleh waktu, kurun waktu dan tempat. Secara kasat mata tidak lagi dapat kita pandang, kita tidak dapat lagi mendengarnya. Tetapi untuk sungguh dapat kembali melihat, memandang, mendengar, mengalaminya, kita sebagai makhluk yang terbatas dengan kurun waktu dan tempat ini, hanya dengan rahmat Rohlah kita dapat mengenalnya. Hanya dengan tuntunan Roh sehingga kita dapat mengenal Kristus itu. Dan itulah yang dikatakan oleh Yesus kepada para murid bahwa Ia akan mengutus penolong, penghibur. Ia akan mengutus Roh yang akan menuntun pada kebenaran. Dan Rohlah yang menuntun kita juga berdasarkan kesaksian para rasul itu, sehingga kita dapat mengenal Kristus dalam kehidupan keseharian kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang sama dikasihi Tuhan, kalau kemudian dua teks ini kita sandingkan dengan apa yang disampaikan dalam Injil Matius, maka kita sungguh dapat memahami, mengerti bahwa mengapa para murid ketika ditinggal oleh Kristus mereka menjadi terombang-ambing, seolah kehilangan arah, tetapi oleh karena Roh Kudus yang diberikan oleh Allah dalam diri putranya Yesus Kristus kepada para rasul, maka mereka sungguh dapat
memahami, mengerti, menjadi semangat, berani, mewujud nyatakan kehidupan mereka sebagai bagian dari tugas perutusan penyelamatan dari Allah melalui putranya Yesus Kristus. Dan dengannya mereka berani ambil bagian di dalamnya. Apalagi ketika Yesus sungguh kembali menegaskan kepada para murid, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah aku perintahkan kepadamu." Jadi bukan sekedar mereka mewartakan firman dan orang mendengar, tetapi juga tugas perutusan para murid oleh Yesus dikatakan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah aku perintahkan kepadamu. Saya membayangkan bahwa sama halnya ketika hidup dalam suatu keluarga sebagai anak dan sebagai orang tua, tentu orang tua menginginkan ada sesuatu yang menjadi harapan orang tua sungguh dapat tumbuh di dalam diri anak itu dan menjadi bagian dari kehidupan anak itu, dan pada akhirnya apa yang diharapkan oleh orang tua itu sungguh dapat terjadi, terlaksana, tercapai lewat anak itu. Dan tentu saja semuanya itu akan terjadi sejauh orang tua itu mengajarkan, memberi teladan kepada anak itu apa yang menjadi harapannya. Tidaklah mungkin itu terjadi kalau hanya orang tua memerintahkan anaknya melakukan ini, itu, dan lain sebagainya, tanpa adanya suatu keteladanan hidup. Sama halnya kalau ada orang tua, bapak sambil merokok, bilang sama anaknya, tidak boleh merokok, anak-anak tidak boleh merokok. Pasti tidak bisa tuh. Saya mengingat persis kenapa saya tidak merokok. Karena bapak saya tidak merokok. Dan setiap kali bapak itu mengingatkan, tidak boleh merokok. Dan bapak tidak merokok. Nah, coba saja kalau bapak merokok. Nah, tidak boleh merokok, tidak baik itu merokok. Ya kan, tidak mungkin. Nah, keteladanan yang dapat dilihat tentu saja itu lebih bermanfaat ketimbang 1001 perintah, aturan yang dibuat. Dan itulah yang telah dilakukan oleh Yesus bersama dengan para murid. Dalam perjalanan para murid bersama dengan Yesus, Yesus telah memberi pengajaran, Yesus telah memberi perintah-perintah. Tetapi lebih dari itu, Yesus telah melakukan semuanya itu. Dan karena itulah Yesus mengatakan, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah aku perintahkan kepadamu. Karena apa? Karena Yesus sendiri telah melakukannya. Dan karena itulah para murid juga dapat meneladani Yesus dalam perjalanan memberikan kesaksian tentang Kristus yang bangkit itu. Kalau mereka hanya hidup dari teori-teori, tanpa suatu pengalaman hidup yang real, yang nyata, maka kemungkinan para murid tidak akan dapat memberikan kesaksian yang meyakinkan pendengarnya sehingga percaya kepada Yesus. Dan saya kira kita juga demikian halnya kalau tidak hanya gadis-gadis, remaja, dewasa, ataupun juga bahkan ibu-ibu yang paling banyak iklan di TV itu kan menyangkut misalnya
supaya wanita cantik, supaya wanita putih dan lain sebagainya, skincare di mana-mana itu produk sekarang tuh, mulai dari yang sah sampai pada yang tidak sah. Baku kejar dengan pemerintah, pihak pajak, pihak apalagi pemberi izin produksi dan lain sebagainya. Dan sedapat mungkin ketika orang menjual produknya, ia memberikan suatu kesaksian-kesaksian yang bisa dilihat, yang bisa didengar, bisa disaksikan, sehingga orang bisa percaya dan kemudian membeli. Nah, sekarang orang dalam hal iman juga banyak begitu. Sejauh mana ia dapat memberikan kesaksian yang dapat dilihat mata, didengar, dan sungguh mengagumkan, lalu kemudian orang percaya. Ya. Nah, kalau kita bandingkan dengan perayaan yang kita rayakan hari ini, Yesus naik ke surga. Ketika para murid menyaksikan hal itu, bukan sekedar mereka kemudian, oh, Yesus sudah dimuliakan, lalu mereka kembali merefleksikan perjalanan hidup, pengajaran apa yang telah dilakukan, apa yang telah diajarkan oleh Yesus, dan kemudian mereka diteguhkan. Dan lewat pengalaman-pengalaman itulah, dan tentu saja dengan kekuatan Roh Kudus yang dicurahkan oleh Kristus, mereka menjadi bersemangat, penuh dengan roh, mewartakan, memberikan kesaksian itu. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, lalu kalau kemudian pada kalimat terakhir dalam bacaan Injil yang kita dengarkan, Yesus mengatakan, "Ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman." Maka sesungguhnya pernyataan ini ingin memberikan suatu kepastian kepada kita bahwa apa yang dijanjikan oleh Kristus, Roh yang akan menolong kita, yang akan menghibur kita, yang akan menuntun kita kepada kebenaran, Roh itulah yang akan menuntun kita sampai akhir zaman. Kalau produk-produk, ya banyaklah produk sekarang kalau memberi garansi itu kadang-kadang berani memberi garansi sampai sekian tahun kan. Saya tidak tahu AC kita ini garansinya sampai berapa tahun. Bisa kira-kira sampai akhir zaman. Tidak ada tuh. Ada produk manusia yang bisa memberi jaminan sampai akhir zaman. Tidak ada kan. Apalagi kalau rumah makan tidak mungkin memberi dijamin akan kenyang seumur hidup. Satu kali makan, kira-kira bisa? Tidak ada. Mesin-mesin buatan manusia yang canggih sekalipun tidak akan pernah bisa memberi garansi sampai akhir zaman. Tetapi Yesus memberikan garansi hidup bagi kita sampai akhir zaman. Persoalannya adalah, betulkah kita mau memilih itu? Betulkah kita mau tetap dengan setia mengimani itu? Percaya dengan itu? Dengan cara apa? Melakukan apa yang telah Ia perintahkan. Bagaimana caranya melakukannya? Tentu saja berteladan pada apa yang telah dilakukan oleh Yesus sendiri. Karena Yesus sendiri telah melakukan semua yang telah Ia perintahkan. Ia telah melakukannya dalam kondisi kemanusiawiannya ketika hidup di dunia ini. Sehingga kita dengan mudah dapat meneladan, mencontoh, melakukan apa yang telah dilakukan oleh Yesus itu. Dan kalau kita sungguh berusaha hidup di dalam cara hidup demikian, maka sesungguhnya di sanalah dikatakan sungguh beriman. Tapi kalau kita mengatakan saya sudah dibaptis, saya rajin ke gereja, tetapi tidak berusaha untuk melakukan firman Allah, melakukan apa yang telah Ia teladankan, maka tentu saja
kita menyatakan diri kita sebagai orang yang beriman kulit-kulitnya saja. Ya kan? Hanya kulitnya saja. Biasa orang mengatakan beriman KTP. Tulisannya Katolik, tetapi isinya wallahu alam. Kadang Katolik, kadang tidak. Kadang juga tipis Katoliknya, kadang tebal Katoliknya. Ya. Tetapi meskipun demikian, meskipun saya pastor, saya juga manusia biasa yang tentu saja tidak lepas dari kelemahan-kelemahan manusiawi. Tetapi justru dalam kelemahan-kelemahan itu kita akan selalu teringat akan peristiwa hari ini di mana Yesus menyatakan dengan pasti, "Aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman." Maka jangan ragu, jangan takut, jangan cemas kalau Anda jatuh dalam dosa. Tetaplah bangkit berusaha untuk tetap setia mengimani Dia. Karena Dia dalam segala kelemahan kekurangan kita akan tetap ada menyertai kita. Ia akan tetap menuntun kita pada kebenarannya. Sehingga kita sungguh dapat layak pantas di hadapannya, menikmati kemuliaannya sebagaimana Ia pada hari ini, pada perayaan kenaikan Tuhan, sungguh dimuliakan oleh Allah Bapanya. Semoga demikian. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, mari kita meneguhkan kembali iman kepercayaan kita. Kita bangkit berdiri mendoakan doa iman syahadat yang singkat. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus putranya yang tunggal, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Kita sampaikan pula doa-doa permohonan kita. Saudara-saudari, Yesus Tuhan kita sudah bangkit dan hidup selama-lamanya untuk berdoa kepada Bapa bersama kita dan untuk kita. Maka marilah berdoa dengan perantaraannya untuk segala kebutuhan gereja dan dunia. Marilah mengatakan kepada Allah Bapa, "Datanglah kerajaan-Mu ya Tuhan." Datanglah kerajaan-Mu ya Tuhan. Bagi para pemimpin serta warga gereja, ya Bapa, semoga para pemimpin dan warga gereja menerima dan melaksanakan perutusan mereka mewartakan kabar baik kepada semua bangsa dan budaya. Marilah kita berdoa, datanglah kerajaan-Mu ya Tuhan. Bagi umat yang memandang ke surga dan berharap atas pertolongan Allah, ya Bapa, semoga doa umat yang berharap kepadamu didengarkan dan semoga mereka melibatkan diri pula untuk menunjukkan belas kasihan dan kebaikan terhadap sesama. Marilah kita berdoa, datanglah kerajaan-Mu ya Tuhan. Bagi mereka yang terlibat dalam aksi sosial, baik melalui LSM maupun melalui seksi sosial paroki. Ya Bapa, semoga para aktivis sosial bekerja dengan tidak kenal lelah untuk memperjuangkan keadilan sejati bagi semua orang, bahkan yang terkecil
sekalipun dalam semangat kerukunan dan cinta kasih. Marilah kita berdoa. Datanglah kerajaan-Mu, ya Tuhan. Bagi mereka yang menghadapi saat akhir hidupnya, ya Bapa, semoga mereka yang akan Kau panggil, Kau perkenankan bergabung dengan Yesus, Tuhan kami, yang pada hari ini diangkat ke surga, ke rumah Bapamu, ya Bapa, dan semoga mereka mendapatkan bagian dalam kemuliaan-Nya. Marilah kita berdoa. Datanglah kerajaan-Mu, ya Tuhan. Bagi jemaat-jemaat Kristiani, ya Bapa, semoga Kristus hidup di tengah-tengah kami dan memberikan roh-Nya kepada kami untuk saling mendukung dan meneguhkan dalam harapan serta semangat pelayanan. Marilah kita berdoa. Datanglah kerajaan-Mu, ya Tuhan. Kita juga bawa dalam doa kita ungkapan syukur, ungkapan kegembiraan, kebahagiaan bersama dengan saudara-saudari kita yang merayakan ulang tahun kelahirannya, Bapak Frans Tulak Barapadang yang ke-70, Saudari Fai Elizabeth Panglewai yang ke-29, dan juga Pastor Tirta Samperoge. Allah Bapa yang Maha Baik, syukur pujian kami aturkan kepadamu atas segala berkat kasih-Mu, terlebih rahmat kehidupan yang telah Engkau nyatakan bagi hamba-hamba-Mu yang merayakan ulang tahunnya. Dan dengan penuh kasih Engkau telah menyatakan penyertaan dan berkat-Mu bagi mereka dalam perjalanan hidup mereka hingga pada saat ini. Maka kami mohon kiranya Engkau senantiasa pula menyertai, memberkati mereka, memberikan kekuatan, kesehatan bagi seluruh kehidupan baik jiwa dan raga, agar mereka mampu menjalani seluruh tugas hidup mereka sebagaimana yang Engkau percayakan kepada mereka masing-masing. Marilah kita berdoa. Datanglah kerajaan-Mu, ya Tuhan. Kita juga bersyukur bersama dengan Pasutri Robert Coari dan Suryaning Silira yang merayakan ulang tahun pernikahan ke-25 pada hari ini. Ya Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur bersama dengan Pasutri ini. Dengan penuh kasih Engkau telah mempersatukan mereka dalam kehidupan keluarga, dan sepanjang 25 tahun ini dengan setia Engkau mendampingi mereka sehingga mereka sungguh dapat membangun keluarga ini dalam kasih-Mu itu sendiri, dan dengannya mereka boleh mengalami sukacita dan kegembiraan. Maka kami mohon kepadamu, berikanlah kiranya kekuatan dan tuntunan roh-Mu agar dari hari ke hari mereka semakin saling mencintai, dan dengannya kasih-Mu sungguh nyata dalam kehidupan keluarga itu. Dan juga bersama dengan anak-anaknya Jason, Lydia, dan Irene. Semoga kesehatan dan kekuatan juga tetap nyata bagi mereka untuk menjalani kehidupan mereka dalam pekerjaan usaha dan pelayanan-pelayanannya. Marilah berdoa. Datanglah kerajaan-Mu, ya Tuhan. Kita juga membawa harapan kita bersama dengan keluarga untuk keselamatan saudara-saudari kita yang telah dipanggil menghadap hadirat Tuhan, khususnya bagi Opa Peter Jau, Mama Wilmina Moy, dan juga Bapak Dominikus Soy. Bapak yang Maha Baik, putramu sendiri telah mengalami kematian namun bangkit kembali dari antara orang mati, yang pada hari ini kami rayakan kenaikannya ke surga untuk menerima kemuliaan-Mu. Maka kami juga bawa dalam doa kami untuk rahmat kehidupan kekal, untuk kemuliaan-Mu bagi hamba-hamba-Mu yang telah dengan setia mengimani Engkau semasa hidup mereka di dunia ini. Kiranya Engkau juga dengan segala kemurahan-Mu
menghapus segala salah dosa mereka dan melayak pantaskan boleh menikmati kemuliaan-Mu dalam kerajaan surga. Bagi segenap keluarga yang ditinggalkan, juga kami mohonkan berkat dan tuntunan kasih-Mu senantiasa menyertai mereka dalam kehidupan setiap hari dalam keluarga, pekerjaan, usaha, dan pelayanan-pelayanannya. Marilah kita berdoa. Datanglah kerajaan-Mu ya Tuhan. Sejenak dalam hati kita masing-masing kita sampaikan pula intensi pribadi kita sembari mengingat mendoakan pula saudara-saudari yang meminta kita bantu dengan doa. Allah Bapa yang Maha Baik, Engkau telah menyerahkan segala kuasa di surga dan di bumi kepada Kristus Putra-Mu. Berkat Roh-Mu semoga kami dapat menjadi sabda dan kehadiran Kristus bagi dunia ini, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kita lanjutkan perayaan kudus kita lewat liturgi Ekaristi. Nyanyian persiapan persembahan dari puji syukur nomor 377. Kami sembahkan kebebasan dan kemerdekaan. Ingatan budi kehendak hati kami serahkan pada-Mu Tuhan. Buat karya kami malam dan hari, terimalah Tuhan dalam tangan-Mu. Segala yang ada milik-Mu jua, dalam karsa-Mu kami gunakan. Bimbinglah kami, kuatkan hati untuk berkarya bagi sesama. Segala yang ada milik-Mu jua, bagi Tuhan kami persembahkan. Puji syukur 382. 382. Dalam sedekah merangkan dari anggur yang kami siapkan lewat pokok kami dan dari dosa manusia bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Amin. Ambillah Tuhan kemerdekaanku dan kehendak serta pikiranku. Terimalah Tuhan yang ada padaku. Gunakanlah menurut hasrat-Mu.
yang kumohon menjadi hartaku. Hanya rahmat dan kasih darimu ku mohon menjadi hartaku. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, semoga roti dan anggur yang kami persembahkan dan kami mohonkan berkat-Mu ini memperbaharui hubungan kami dengan Dikau dan sesama dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal. Sebab Tuhan Yesus Raja kemuliaan, pemenang atas dosa dan maut, kini naik ke surga tertinggi, sementara para malaikat memandang dengan kagum. Dialah pengantara Allah dan manusia, hakim dunia dan Tuhan segala kuasa. Dia naik ke surga bukan untuk menjauh dari kami yang hina, melainkan agar kami anggota-anggotanya percaya dan penuh harapan mengikuti Dia, kepala dan asal kami menuju ke tempat Dia berada. Maka dari itu, dalam sukacita Paskah yang berlimpah, seluruh dunia di atas muka bumi bersorak-sorai. Demikian juga kekuatan surga serta para malaikat mengumandangkan nada kemuliaan bagimu dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Kuduslah Tuhan Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga.
Sungguh kuduslah Engkau Tuhan sumber segala kekudusan, maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup Agung kami Yohanes serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Peraun Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas
bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, "Damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa." Semoga damai Tuhan kita selalu bersamamu. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke dalam perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh.
Nyanyian komuni dari Puji Syukur 532. Yesus terangkat ke surga, naik ke tahta Bapa-Nya. Para malaikat menyembah sambil berlagunan merdu, Hosana, Hosana. Agunglah namanya, sembahlah Sang Raja penakluk nan jaya. Marilah bersujud dan tunduk padanya. Pujilah Sang Kristus, pujilah namanya. Yesus mengucap janjinya, kamu takkan kutinggalkan. Jangan sedih, hai umatku, akan datang Roh penghibur. Hosana, Hosana. Agunglah namanya, sembahlah Sang Raja penakluk nan jaya. Marilah bersujud dan tunduk padanya. Pujilah Sang Kristus, pujilah namanya. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, Engkau memperkenankan kami yang hidup di dunia ini menikmati misteri-misteri ilahi-Mu. Kami mohon bangkitkanlah dalam diri kami kerinduan akan tanah air surgawi tempat kami ditinggikan dalam kemuliaan-Mu. Sebagaimana pada hari ini yang kami rayakan, Engkau menampakkan kemuliaan-Mu bagi hamba-Mu, bagi putra-Mu, Dialah Tuhan kami, Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan kami kini dan sepanjang segala masa. Amin. Terima kasih kepada segenap seluruh umat yang telah hadir dan berpartisipasi dalam Ekaristi Kudus kita dalam perayaan Hari Raya Kenaikan Tuhan ini. Dan mari kita mengakhiri seluruh rangkaian perayaan kudus kita ini dengan menerima berkat dari Tuhan.
Tuhan bersamamu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara-saudari, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, pulanglah, misa sudah selesai. Syukur kepada Allah. Ec dies quam fecit Dominus, exultemus et laetemur in ea. Alleluia, alleluia. Ec dies quam fecit Dominus, exultemus et laetemur in ea. Alleluia, alleluia. Pujilah Tuhan Maha Kuasa, mari kita sukaria bergembira. Alleluia, alleluia. Terpujilah Tuhan Maha Kuasa, mari kita sukaria bergembira.